Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadilah Akbar SH.M.Hum. Kebetulan saya di sini ditunjuk dan diminta sebagai mediator untuk memediasi Bapak-Bapak sekalian. Untuk selanjutnya silakan untuk memperkenalkan diri dari pihak mana dulu, silakan. Ya, baik ya, perkenalkan nama saya Zafar Roji. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, sebagai penggugat ya Pak. Perkenalkan nama saya Marjuki Wicaksono. Di sini juga saya sebagai penggugat terhadap Bapak ini. Ya, siap. Baik Bapak-Bapak sekalian, bahwa sebelum mediasi dimulai, saya menjelaskan dulu bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, bahwa di peradilan agama dalam pasal 4 disebutkan sebelum memulai sengketa atau penyelesaian di pengadilan, Bapak-bapak sekalian, ada tahapan mediasi terlebih dahulu. Untuk itu supaya nanti mediasi ini semoga ya untuk akhirnya bisa menjadi alternatif supaya tidak berlanjut di persidangan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, tahapan ini merupakan tahap dari persidangan juga, namun di luar dari pengadilan atau disebut dengan non litigasi istilahnya, seperti itu Pak. Baik, untuk selanjutnya tahapan-tahapan pada kesempatan ini ada beberapa tahapan yang saya akan jelaskan. Bahwa yang pertama saya akan menjelaskan penyelesaian, saya akan memberikan penjelasan ataupun dari Bapak kedua belah pihak ini titik masalahnya itu di mana, seperti itu. Yang kedua, saya akan mencari sepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan nantinya. Yang keempat, saya akan masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, Bapak, apakah Bapak-bapak di sini setuju? Setuju. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan dulu untuk mendengarkan dari penjelasan dari pihak tergugat ya, dari pihak tergugat dan penggugat, karena dalam hal ini kedua belah pihak saling melaporkan. Silakan Bapak untuk menjelaskan rentetan masalahnya seperti apa Pak? Jadi seperti ini Pak. Hari itu kalau nggak salah hari Senin tuh, saya itu pulang dari Manado, habis ada acara ya. Nah, tepatnya itu kurang lebih pukul 1.30 waktu itu. Saya turun dari pesawat, keluar dari bandara nih. Saya nggak sengaja lihat nih, tas saya itu ketendang sama bapak ini. Saya sebagai anak pejabat itu, Jenderal Bintang 3, gak terima dengan perlakuan tersebut. Karena melihat dengan posisi yang menurut saya tas itu gak mungkin untuk ketendang secara jalan masih luas itu. Seperti itu. Jadi dengan kejadian seperti itu saya gak terima lah. Baik. Jadi awal mulanya itu ketika di bandara ya Pak. Ya. Ya, saya juga di sini ada catatan bahwa dari pelaporan tergugat, dari pelaporan penggugat, bahwa benar di sini runtutan masalahnya itu dari setelah turun dari pesawat ya Pak, di bandara Pak. Ya, terima kasih Pak yang sudah menjelaskan. Silakan, ada tanggapan dari Bapak Azhar. Jadi gini ya Pak, saya kan begitu turun dari pesawat ya Pak. Ya. Saya kan nggak tahu tuh di tas tuh di bawah tuh ada tas ya. Begitu saya jalan, mungkin saya tuh meleng atau lagi ngobrol gitu ya. Ya. Meleng, terus gak sengaja tuh si tas tuh jatuh sama saya tendang. Jadi ya itu kaget ya, ini tas siapa ya? Jadi pada dasarnya Bapak Andi ini bersangka bahwa tas itu ditendang ya Pak. Tetapi dari keterangan Pak Azhar bahwa Iya, tas itu ketendang gitu ya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya. Tapi Karena gimana itu Pak? Melihat secara orang tua nggak mungkin berjalan secepat gimana gitu, nggak mungkin nggak lihat gitu. Ditambah lagi jalan yang luas, namanya juga bandara pasti luas ya. Masa nggak ada lagi jalan, kenapa harus ketendang gitu? Itu udah ada di pinggiran menurut saya. Gimana Pak? Ini kan namanya juga manusia ya. Kan
nggak tahu gitu tuh tas tuh ada di sebelah sinilah, sebelah saya jalan gitu tuh kan. Saya kan juga posisi itu lagi ngobrol itu tuh, jadi gimana ya, nggak fokus tuh, nggak lihat bawah, nggak lihat apa. Oh, baik baik. Ya, saya sudah paham mungkin ya dari penjelasan dari Bapak ini bahwa ada kesalahpahaman dari ketika di dalam pesawat, bahwa ada tas ya, tas di dalam pesawat yang punya Pak Andi itu ketendang sama Pak Azhar gitu ya. Oke, baik. Lalu di sini ada dalam gugatan di sini dijelaskan bahwa ada pernyataan tidak keberatan atas perilaku ya, berupa ucapan yang tidak mengenakan. Silakan, ada tanggapan mungkin dari Bapak Azhar yang selaku tergugat dari Pak Andi. Kenapa gitu bisa tidak merasa enaknya gitu? Apa gitu kejadiannya? Gimana? Ya dia enak aja ya itu ya. Karena ya gimana sih ya, juga orang juga gak tahu ya itu tas siapa ya. Ya saya tuh bikin di tas siapa gitu tuh, dan gak sengaja saya tendang tuh. Terus ada laporan tuh, ada yang lapor, oh tas ini tuh punya anaknya jenderal tuh gitu ya. Baik, Kak. Gimana gitu tuh. Ya, ya, terima kasih. Sebelumnya di sini saya juga meminta ya dari kedua belah pihak ini supaya tidak membawa background gitu ya, karena semua ini di sini netral semuanya ya. Baik itu dari pihak tergugat Bapak Andi atau penggugat dan pihak Pak Azhar, saya tidak memandang siapa Anda, bagaimana posisi Anda, tetapi di sini saya hanya bertugas sebagai mediator dengan apa yang jadi masalahnya gitu Pak. Iya, pengen sih menyelesaikan itu baik-baik lah, Secara baik-baik ya. Ya, keluarga gitu. ya, gimana Pak tanggapannya? Pak Azhar ini minta secara baik-baik, gimana tanggapan Bapak? Ya kita mah kesel juga ya, soalnya pas kita samperin lagi tuh di luar tuh, pas deket terminal, pas mau keluar, kita ketemu lagi nih, kita kasih tahu lah, omongin gimana, dia malah ngeyel gitu, malah merasa lebih tua, jadi merasanya itu harus dihormati. Tapi kan kalau memang dia salah, ya minta maaf lah, masa malah ngeyel. Oke. Tapi Bapak Andi ini yang posisinya mungkin tasnya itu ketendang ya istilahnya, itu merasa perlu nggak melaporkan hal ini sebenarnya ke pengadilan gitu Pak? Ya perlu gitu, soalnya ya kan nggak tahu gitu apa dalam isi tas saya, kalau ketendang itu bisa rusak gitu apa gimana, makanya kalau jalan tuh harus hati-hati. Ya, baik Pak. Sebelum Bapak-bapak ini ke pengadilan atau masuk ke dalam mediasi ini, Bapak-bapak sudah melakukan mediasi terlebih dahulu mungkin sebelum masuk pengadilan? Nah, sebelum saya melaporkan Bapak Azhar ini, Ya. saya udah memperingati melalui surat somasi itu untuk Ya. meminta maaf kepada saya, tapi dianya malah mengelak gitu, gak mengakui dan malah berdiam diri tak menanggapi somasi dari saya. Gimana Pak tanggapan Bapak? Apakah benar ada surat somasi untuk permintaan maaf Bapak kepada Bapak Andi? Iya benar Pak. Benar. Saya itu sudah mengirim surat somasi ya, permintaan maaf saya lah ya, kepada Bapak ini. Ya. Karena ya saya juga gak enak gitu ya, mau juga gimana gitu. Kan saya tuh gak tahu itu tasnya, isi tas itu tuh apa gitu tuh. Ya udahlah gitu. Baik. Ya minta maaf. Ya, baiklah, dalam hal ini mungkin ya saya akan simpulkan ataupun ada permasalahan yang dapat saya ambil mungkin ya, bahwa yang pertama kedua belah pihak ini sejujurnya itu ada itikat baik ya untuk penyelesaian masalah ini dengan cara mediasi atau dengan cara baik-baik gitu ya. Iya. Yang kedua, dari yang saya lihat ini Bapak dan Ibu ini agar masalah ini cepat terselesaikan mungkin ya Pak. Iya, pengen cepet-cepet lah. Begitu Pak. Iya. Ya baik. Baiklah, selanjutnya saya akan
apa yang membuat suatu permasalahan atau bukan permasalahan atau yang menjadi masalah dalam hal ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik Bapak Azhar, karena pada saat itu di depan umum mungkin ya Pak, pada kondisi saat sangat ramai kondisi pada saat itu. Dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini mungkin ya Pak nantinya. Iya. Ya baik. Mungkin dari Bapak Andi ada yang bisa dijelaskan lagi Pak? Mungkin kalau dari saya ya, kalau Bapak ini mau minta maaf, saya bisa memaafkan gitu. Saya juga sebenarnya mempunyai rasa bersalah gitu. Soalnya saya kebawa emosi, saya ngasih taunya itu kurang tempat gitu tempatnya. Mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi Bapak Andi juga menyadari ya Pak bahwa ya pada saat itu mungkin Bapak Andi ini maksudnya ingin menegur ya Pak. Iya. Cuman pada saat itu emosi terus tempatnya mungkin Kurang tepat. ya kurang tepat. Bapak Andi juga menyadari bahwa kurang tepat di depan umum mungkin. Bagaimana tanggapan Bapak Azhar menerima dari penjelasan ini? Iya, saya menerima. Menerima ya Pak. Ya baik. Karena kedua belah pihak ini saling menerima dan ada itikad baik yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, saya harapkan setelah mediasi ini, setelah selesai mediasi ini, kedua belah pihak ini saling mengerti lah, saling mengerti. Karena dari yang saya lihat di sini ada catatan bahwa kedua belah pihak ini saling melaporkan karena yang pertama Bapak Andi ini merasa tidak enak berlaku atas Bapak Azhar, yang kedua Bapak Azhar merasa nama baiknya tercoreng mungkin ya Pak, tercemar gitu ya. Ya baik kedua belah pihak ini ya saling merasa keberatan ya Pak atas tindakan ini. Jadi ada masalahnya gitu ya. Bahwa apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak ya Pak. Jadi nanti bila mana kesepakatan dicabut, nah kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Jadi udah sepakat gitu Pak nantinya. Terus di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali ya. Sedangkan untuk kasus yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang telah bapak-bapak janjikan ya, dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Nah ini menjadi perhatian ya Pak. Jadi saya dan bapak-bapak menerima atas penjelasan dan permintaan maaf kedua belah pihak. Bapak memaafkan dari pernyataan Pak Andi? Iya, saya mau. Memaafkan ya Pak. Bagaimana Pak Andi? Memaafkan. Memaafkan ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada pihak majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Ya, silakan Pak untuk menandatangani pernyataan mediasi ini Pak, hasil mediasi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Saya harapkan silakan Bapak kedua belah pihak untuk bersalaman dulu Pak, untuk menerima. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, baik Bapak-bapak sekalian, karena sudah selesai ya, alhamdulillah ini sudah selesai. Silakan untuk Bapak-bapak bisa meninggalkan ruangan. Nanti saya akan laporkan ya Pak ke Pak Bapak Hakim itu untuk ke panitera untuk hasil dari mediasi ini gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Silakan Pak. Mas Pak. Ya, silakan Pak.